Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan saya Dina Maulidia Ningrum, mahasiswi PLP Asistensi Mengajar dari YIN Kediri. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bab etos kerja pribadi muslim. Kira-kira di sini anak-anak apakah masih ingat apa saja yang sudah kita bahas? Oke, yang kita bahas yang pertama adalah tentang surat Al-Jumu'ah ayat 9-11, kemudian ada surat Al-Qasas ayat 77, dan juga hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2129. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu tentang makanan yang halal dan juga baik. Baik, di sini apakah anak-anak ada yang tahu yang dimaksud makanan dan minuman yang halal dan baik itu seperti apa? Oke, makanan dan minuman yang halal dan baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan juga halal cara memperolehnya. Yang dimaksud halal zatnya adalah sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam. Kemudian yang halal cara memprosesnya, jika diibaratkan hewan adalah bagaimana cara menyembelihnya. Kemudian jikalau diibaratkan makanan jajanan ringan seperti itu adalah bagaimana cara pembuatannya. Dan yang dimaksud dengan halal cara memperolehnya adalah kita memperoleh barang tersebut atau makanan atau minuman tersebut itu dengan cara yang baik atau yang haram. Yang haram adalah contohnya seperti mencuri. Pada materi makanan yang halal dan haram kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada hadis surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3310, dan yang terakhir atau yang keempat adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 2915. Kita kupas satu persatu. Oke. Pada pembahasan subbab pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu arti dari 168. Kemudian pengertian dari ayat 169 adalah sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Baik, kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 168, di situ Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Kemudian pada ayat 169, di situ Allah menegaskan bahwasanya setan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta berbuat keji dan juga mungkar. Nah, ayat ini itu berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 168 bahwasanya manusia itu dibujuk dalam segala hal, termasuk pada hal makanan, dengan cara mendapatkan maupun mengkonsumsinya. Itu seperti apa? Asbabun nuzul yang berkaitan dengan surat ini adalah Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasanya ayat ini turun itu berkenaan dengan kebiasaan satu kaum di mana terdiri dari Bani Saki, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudid, di mana mereka telah mengharamkan beberapa jenis binatang secara dengan kemauannya sendiri. Di antaranya yang pertama ada Bahiroh. Bahiroh itu apa? Bahiroh itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali, di mana anak terakhirnya itu berjenis kelamin jantan. Kemudian anak yang kelima tadi yang berjenis kelamin jantan itu tadi dipotong telinganya. Dan yang kedua ada wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah domba yang beranak 2 ekor, yang satunya adalah jantan dan yang satunya adalah betina. Kemudian anak yang jantan tadi itu tidak boleh dimakan, diharamkan. Karena apa? Karena menurut mereka domba
yang jantan itu tadi diserahkan kepada berhala. Padahal Allah itu tidak melarang sama sekali untuk mengkonsumsi binatang-binatang tersebut. Kemudian bagaimana nih cara kita untuk bisa meneladani Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169. Yang pertama yaitu senantiasa memakan makanan dan minuman yang halal dan baik untuk dikonsumsi yang sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian senantiasa berusaha untuk tidak terbujuk kerayuan atau mengikuti jalan-jalan syaitan yang mengarah kepada perilaku yang keji atau mungkar seperti mencuri hewan untuk dimakan atau menyembelih hewan tanpa membaca basmalah. Seperti itu. Kemudian pada hadis surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah kepadanya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada kandungan surat Al-Baqarah ayat 172, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168. Akan tetapi dalam ayat ini Allah secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya. Pada ayat 173 Allah juga menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Asbabun nuzul pada Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 ini berkenaan dengan celaan kepada kaum jahiliyah, baik yang ada di kota Mekah maupun yang di kota Madinah, di mana mereka itu memperbolehkan memakan binatang yang mati tanpa disembelih. Kemudian selain itu mereka juga melanjutkan dengan menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad, urusan kiblat, kemudian juga menyembunyikan tuntunan Allah menyangkut makanan. Contohnya seperti orang-orang Yahudi yang menghalalkan hasil suap, orang-orang Nasrani yang membenarkan sedikit minuman keras. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak sedikit dari mereka yang meminumnya dengan banyak. Kemudian bagaimana nih cara kita untuk mengamalkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173? Nah, yang pertama adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, khususnya yang sudah disebutkan pada ayat 173 tadi. Yang kedua nih, kita diperbolehkan memakan makanan yang haram. Tetapi dalam memakan hal tersebut ada catatan. Yang pertama adalah dalam keadaan darurat atau keterpaksaan. Dan juga kita sebenarnya tidak menginginkan makanan tersebut, tetapi jika kita tidak memakannya itu dapat mengancam kondisi jiwa kita atau nyawa kita. Dan tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan, maka itu tidak berdosa. Itu kita diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan subbab selanjutnya, yaitu tentang hadis riwayat Abu Dawud nomor 3310. Bisa dibaca sendiri ya gimana bunyi hadisnya, yang berarti atau pengertiannya adalah diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustafa Al-Himsi dari Muhammad bin Had dari Al-Zabidi dari Marwan bin Robah At-Taghibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Mikdam bin Mu'dakarib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad, yaitu yang menjalin perjanjian, kecuali ia tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3310. Pada hadis tersebut itu menjelaskan tentang salah satu hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yaitu hewan buas yang bertaring. Selain itu juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan Allah, yaitu seperti keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad,
Dan Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu merinci ketentuan dari hewan tersebut. Yang pertama adalah zinab. Zinab itu apa? Zinab itu binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk juga serigala, singa, macan tutul dan juga sebagainya. Yang kedua adalah siba. Siba itu apa? Siba adalah istilah untuk binatang yang menangkap binatang lainnya untuk dimakan dengan cara bengis. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu memasukkannya ke dalam khobais, yakni semua yang dianggap kotor atau menjijikan dan juga berbahaya dalam perasaan manusia secara umumnya. Kemudian bagaimana nih cara kita bisa meladani dari hadis tersebut? Yaitu dengan senantiasa berusaha untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram yang disebutkan pada hadis tersebut, yaitu seperti binatang buas, bertaring dan juga keledai yang jinak. Oke, ini kita sudah memasuki pada pembahasan subbab yang terakhir, yaitu tentang hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2915. Bisa kalian baca sendiri. Ini hadisnya bunyinya seperti apa, yang artinya dikatakan kepada kami oleh Abdul bin Humaid dari Abu Nuaim, dari Fudail bin Marzuk, dari Adi bin Thabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kaum pada Rasul. Dia beriman, wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan kepadamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Robbi," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram yang diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2915. Penjelasan dari hadis riwayat At-Tirmidzi ini adalah bahwa salah satu kriteria dari makanan yang halal adalah harus baik. Mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan juga halal merupakan penyebab dari dikabulkannya berbagai keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita, sebab Allah itu tidak pernah menyatukan antara yang baik dan juga yang buruk atau yang jelek. Nah, walaupun kebanyakan dari manusia itu lebih cenderung kepada yang jelek, karena al-insanu makhluk khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan juga dosa. Kemudian bagaimana nih cara kita bisa meladani hadis riwayat At-Tirmidzi tadi, yaitu dengan senantiasa memakan makanan yang halal dan juga baik. Agar apa? Agar doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah dan juga dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa barokah. Apabila terdapat kekurangan, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.